bertemu lagi. Seperti biasa, kita akan bahas topik-topik bahasa Inggris di video-video ini yang nanti diharapkan bisa membantu kamu lebih paham dan mengerti menjawab soal-soal bahasa Inggris, khususnya di soal-soal TOEFL. Dan bagi kamu yang masih punya materi bahasa Inggris yang belum paham, kamu boleh request di kolom komentar, nanti kita buatkan videonya untuk bisa kita bahas sama-sama. Oke? Alright, so kali ini video kita akan membahas tips dan trik dalam mengerjakan soal-soal reading session di ujian TOEFL. Yes, benar. So, mengerjakan soal-soal reading sering sekali membuat orang-orang pusing 7 keliling karena memang kita dihadapkan dengan teks-teks yang banyak, sementara kita pun harus mengejar waktu. Tapi jangan takut, di sini kita akan mengetahui tips dan triknya supaya tidak terlalu pusing melihat soal-soal reading TOEFL. Oke, tips yang pertama, kita harus tahu dulu jenis soalnya. Nah, jenis soal di reading session TOEFL itu biasanya ada 4. Yang pertama, jenis soal main idea. So, kita harus mencari ide utama dari tiap paragraf. Nah, seperti ini sudah biasa kita latih di pelajaran bahasa Indonesia saat sekolah dulu ya. Dan yang kedua, jenis soal vocabulary. Jadi vocabulary ini bisa terdiri atas antonym atau synonym ya. Jadi nanti ada diambil satu vocabulary dan ditanya, kata berikut ini lebih dekat meaningnya dengan, nah itu yang dimaksud adalah synonym. Tahu, kata berikut ini yang berlawanan makna dengan, nah itu yang dimaksud adalah antonym. Oke, nah biasanya kalau synonym dia memakai kata closest meaning with, kalau antonym biasa mereka memakai pertanyaan opposite meaning with, nah seperti itu ya. Next, sekarang kita masuk ke jenis yang ketiga, nanti ada pronoun reverse. Jadi ada beberapa pronoun seperti she, he, it, mereka mereverse ke mana gitu, ke apa. Jadi ada pilihannya A, B, C, D. Oke. Dan yang terakhir jenis soal yang sering muncul yaitu details content. Jadi nanti ada pertanyaan, dari beberapa pernyataan di bawah ini, yang mana yang sesuai bacaan? A ini, B ini, C ini gitu. Atau yang mana yang tidak sesuai dengan bacaan? Oke, tips yang pertama, kamu hanya perlu mencari soal yang paling menghemat waktu ya. Jadi jenis soal yang paling menghemat waktu itu saya rekomendasikan adalah pronoun reverse. Jadi pronoun reverse, kamu hanya tinggal mencari pronounnya di baris keberapa dalam bacaan, lalu baca kalimat sebelum dan kalimat sesudah baris tersebut, maka kamu akan dapat kira-kira reverse kemana dia. Oke. Next, contoh soal kedua yang paling hemat waktu adalah of course vocabulary. Tapi kelemahannya di sini kamu harus punya banyak kosakata ya. Kamu harus familiar dengan kata-kata dalam bahasa Inggris. Bisa dilihat di contoh, the word start in line 14 has opposite meaning with. Nah, di sini yang ditanya adalah antonym dari kata start. Maka kamu juga harus tahu arti dari kata-kata yang ada di pilihan A, B, C, D-nya. Nah, untuk jenis question yang lainnya seperti main idea dan detail contents, kamu harus membaca teks dahulu baru bisa menjawab pertanyaan. Ini membutuhkan lebih banyak waktu ya. Hanya kelebihannya, terkadang di detail contents kamu bisa mendapatkan jawaban langsung persis seperti yang ada di dalam teks. Yes, jadi masing-masing soal punya kelebihan dan kelemahan ya. Tapi kalau bagi saya rekomendasikan kamu untuk mengambil yang lebih menghemat waktu terlebih dahulu. Thanks for watching, semoga bisa dimengerti. Dan jangan lupa subscribe and share, karena berbagi itu indah dan subscribe itu gratis.